Saya berharap bahwa saudara-saudara pakai pakaian yang baik, tidak sementara makan. Ini dong pakai celana umpan lagi. Habis itu baru foto. Tulis bilang selesai ibadah pemuda. Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami semua telah menaikkan pujian kepadamu Bapa, dan kini tiba saatnya kami untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Bapa memberkati, sehingga apa yang akan kami dengar Bapa dapat kami pahami dengan baik. Terlebih khusus Tuhan, hamba-Mu yang diutus untuk membawa berkat buat kami hingga saat ini, Bapa memberkati sehingga apa yang Ia sampaikan Tuhan Yesus itu boleh menjadi berkat buat kami. Bapa Surgawi, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Terima kasih, haleluya. Amin. Kepada Bapak Pendeta, saya persilakan. Saudara-saudara, shalom. Kurang kuat. Shalom. Saya diberi kesempatan untuk berkhotbah di sini di ibadah pemuda yang luar biasa. Ini pemuda-pemudi semua kok. Ada yang tanta-tanta. Tidak ada Mantap, ini bagus. Mantap. Saya tanya Pak Pendeta, kira-kira mau tema apa? Beliau kasih tahu, memang tidak komunikasi dengan pemuda, tapi bilang, biarlah dia pun tema itu adalah integritas pemuda. Hal-hal yang berkaitan dengan integritas pemuda. Karena itu, ini juga pas dengan bahan untuk hari Minggu. Dan saya pilih satu bagian pembacaan Alkitab, Injil Matius pasal 12, ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Injil Matius pasal 12, ayat 33 sampai yang ke-37, yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh masih buka-buka juga amin. Itu tanda tidak ada integritas. Temukan dulu, baru bilang amin. Sudah dapat? Oke, kita baca bersaut-sautan. Yang laki-laki baca ayat-ayat bilangan ganjil, dan yang bilangan genap dibaca oleh yang perempuan. Injil Matius pasal 12, ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Yang laki-laki mulai. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang di rumah semua yang mengikuti ini secara virtual di Facebook, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Sekalipun beribadah di rumah, tapi pastikan bahwa saudara-saudara sementara dalam sikap doa yang baik, sikap beribadah yang baik. Saya berharap bahwa saudara-saudara pakai pakaian yang baik, tidak sementara makan. Ini dong pakai celana umpan lagi. Habis itu baru foto. Tulis bilang selesai ibadah pemuda. Oh, itu tidak pas. Baik. Hari ini karena kita akan bicara tentang integritas, maka saya ingin mulai dengan pertanyaan begini. Adik-adik, saya panggil adik saya. Bisa kok? Bisa? Adik-adik. Saya 44 ya, kamu 43 ya, gitu kakak adik. Adik-adik, kalau adik-adik ketemu orang yang dia omong lain tapi bikin lain, kira-kira apa yang saudara akan bilang? Omong lain, bikin lain. Kalau saudara ketemu orang yang macam begitu, apa yang akan saudara bilang tentang dia? Satu, apa? Munafik. Tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Di sini tidak ada. Woi, pemuda di USA ini memang terlalu luar biasa. Tidak ada yang munafik. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sedikit lagi dunia kiamat di USA. Munafik itu di muka omong lain, di belakang. Di sini ada
Dia laki-laki kok perempuan. Udah ada ikut ibadah. Yang ikut di sini atau yang di rumah? Oh di rumah, kamu yang di rumah semua. Nggak bilang begitu. Munafik itu di muka omong lain, di belakang omong lain. Di muka manis sekali, di belakang. Kalau ketemu orang yang omong lain, bikin lain, kita ada mengatakan dia munafik. Atau yang kedua kira-kira apa? Apa? Muka belakang. Kalau ketemu orang yang omong lain, bikin lain. Pertama munafik, yang kedua gila. Omong lain, bikin lain. Gila kok tidak? Kadang-kadang kalau lihat orang omong lain, bikin lain, yang duduk dan bilang, gila. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Ya. Jadi kalau ketemu orang yang omong lain, bikin lain, saudara bilang satu, munafik. Mau disebut orang munafik, mau? Mau? Nah kalau begitu omong apa bikin itu? Yang kedua, kalau ketemu orang lain, bikin lain, orang akan bilang gila. Mau disebut orang gila? Mau? Nah kalau begitu bikin omong apa bikin begitu? Kedua, kalau orang omong lain bikin lain, satu kita bilang apa? Munafik. Yang kedua apa? Gila. Yang ketiga, kenapa lihat saya? Jawab. Kalau ketemu orang yang omong lain bikin lain, saudara bilang, pertama munafik, kedua gila, yang ketiga bodoh. Manusia sudah mengerti dan dia omong begini. Mau disebut bodoh? Mau? Nah belajar. Atau yang keempat, saudara-saudara, ketemu orang yang omong lain, bikin lain, itu seringkali orang yang memalukan, bikin malu-malu. Ih manusia apa kok? Ih. Pernah saudara bilang ih? Itu karena saudara rasa apa? Rasa apa? Jijik. Ya kira-kira begitu. Kalau saya mulai untuk mengatakan integritas itu gitu. Kenapa? Integritas itu sebuah sifat atau sebuah keadaan. Sebuah sifat atau sebuah keadaan yang menunjukkan sebuah kesatuan yang utuh antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ini sangat berpotensi untuk mendatangkan kejujuran dan kewibawaan. Kamu bilang begitu. Integritas itu sebuah sifat atau keadaan. Satu keadaan di mana dia muncul dalam kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang berpotensi untuk mendatangkan kewibawaan dan kejujuran. Itu satu keadaan yang baik sekali. Lalu saja kita membaca bagian ini. Ini kisah secara utuh kalau kita baca dari ayat sebelum ayat 33. Ini Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Waktu Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan, justru tidak semua orang senang terhadap apa yang Yesus lakukan di situ. Tidak semua orang senang. Lalu ketika tidak semua orang senang, muncul juga ahli Taurat di situ, muncul juga orang-orang yang ahli agama di situ, yang pernyataan mereka justru menyakitkan sekali. Mereka baru saja menyatakan sesuatu yang sangat tidak baik tentang Yesus. Dibangun di atas apa? Ketidaktakuan mereka. Kalau saudara baca bagian yang sama di Matius, di Lukas, saudara temukan bahkan dia pun saudara-saudara dong datang, Tuhan Yesus saudara kasih dia gila. Oh Yesus begitu. Bayangkan saja ini sebuah keadaan yang sudah sangat tidak baik. Ahli-ahli Taurat yang seharusnya mengatakan sesuatu yang benar, melakukan sesuatu yang benar, justru mereka yang mengatakan sesuatu yang masalah sekali. Tidak seperti apa yang mereka harusnya ucapkan. Itu berarti integritas itu tidak ada. Nah, dalam pengertian itu, lantas kita membaca bagian ini tentang pohon dan buah. Saya ingin sampaikan kepada kita satu dua hal yang benar untuk kita renungkan dalam kaitan dengan anak muda sekaligus dengan integritas. Sebab saudara-saudara, integritas itu sesuatu yang penting sekali berkaitan dengan apa ya? Dengan keadaan kita. Karena hari-hari ini kan orang bisa tipu-tipu. Integritas itu kan ujungnya ada pada kewibawaan dan kejujuran kan? Tapi banyak yang tipu-tipu. Apalagi yang pegang HP. Di sini ada yang pegang HP kok. Sampai di sini tidak ada HP, boleh angkat tangan. Radio. Semua ada HP. Pernahkah saudara menipu pakai HP? Pernah.
Kadang-kadang saudara buka media sosial begini, saudara komen orang pun status. Padahal saudara tulis ha 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 ha, padahal saudara tidak tertawa. Tapi tulis dengan baik, ha 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 ha. Betul? Pernah lakukan itu? Tipu kok tidak? Apalagi anak muda pun ketawa bukan ha 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 ha. WK 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 WK. Itu dia pun ketawa wek 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 wek. Anak muda lagi ketawa agak lain, XI 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 XI. Itu kalau kita coba terjemahkan itu ketawa, dia pun ketawa. Kesetan dia. Saudara tahu kok tidak, ketika saudara pegang HP ini tiba-tiba telepon. Ketua pemuda mana ketua pemuda? Ayo, kakak, di mana? Sudah semua sampai, semua sampai. Sampai mana? Atambua. Pernah bikin begitu kok? Pernah? Jadi itu berintegritas kok tidak? Tidak berintegritas. Karena yang kita omong bilang sudekat, ternyata masih mandi. Itu di Immanuel Esau ada. Dia laki-laki atau perempuan? Dia pengurus pemuda, kok pemuda? Nah sekarang saudara lihat betapa pentingnya itu integritas. Karena muara dari integritas itu adalah kewibawaan. Kewibawaan dan apa? Kejujuran. Ini berpegang HP saya tipu. Itu angkat tangan yang tukang tipu. Ini su asli-asli. Dia pun nona naik ketemu dia ada WA di orang lain. Tapi dia masih bilang sone dia saya nge-WA tapi tipu. Betul. Yang pernah alami boleh angkat tangan, boleh angkat tangan. Bukan itu saja saudara-saudara. Banyak orang ketika dia pegang handphone, kan ada satu hal yang dia ingin, memang hati-hati di sini. Betul juga harus bicara hati di sini. Dia akan cari spot yang bagus, dia coba taruh dia pemuka tuh kira-kira yang mana. Kira-kira kalau sudah begini secantik. Jangan percaya di foto. Karena di asli bisa tidak sama dengan foto. Kadang-kadang kita tipu-tipu. Kasih tahu dia pemuka di situ, dia upload dia pemuka di bawah tulis ayat Alkitab. Apa hubungan? Apa hubungan? Coba satu saat kalau saudara mau taruh ayat Alkitab, taruh kita pemuka baru tulis sudah selesai. Berani? Berani? Berani kok tidak? Musuh ini terlalu drama lah. Pakai ayat Alkitab supaya kelihatan ke rohani-rohani. Padahal kehidupan penuh dengan roh halus. Itu berintegritas ke tidak? Tidak berintegritas. Nah, dalam pembacaan ini, walaupun sepotong saja pembacaan ini, ayat 33 sampai 37. Tapi pesan-pesannya menarik. Saya ingin sampaikan. Satu, pesan tentang integritas di sini ini sangat berkaitan dengan satu, apa ya? Kenapa saudara lihat saya? Satu, dia sangat berkaitan dengan kita hati itu diketahui dari apa yang kita ucap. Hati ini, isi hati ini diketahui dari apa yang kita ucap. Angkat tangan yang tukang bamaki. Di sini tidak ada. Oh biar satu, dua mulai ada. Yang lain dong ini memang kudus. Kaget sedikit, otofuso lewat bel, dia langsung bamaki. Pas bamaki pendeta lihat, dia bilang, ampun. Ini hanya di mulut sebab apa? Di hati tidak. Di Esau ada begitu? Ada. Omong kosong. Kita bilang apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari yang tipu-tipu. Berhenti. Jadi manusia pun kedalaman hati itu diketahui dari apa yang dia ucap. Kalau saudara lihat, pernah kok tidak pertama kali saudara jadi anggota pemuda, dari pengurus pemuda, terus dikasih tahu, nanti sebentar kakak pimpin pujiannya, kakak jadi WR. Terus saudara maju begini, saudara-saudara, waktu lihat begitu apa yang saudara pikirkan? Kan dia hati lagi bermasalah. Ada yang pernah jatuh cinta, pernah? Ini tidak pernah jatuh cinta. Saya prihatin dengan kamu pun kehidupan.
Ini pernah jatuh cinta? Pernah. Yang laki-laki pernah omong? Atau yang di OSA perempuan yang ngomong kembali? Waktu omong itu terus tiba-tiba saudara rasa ke barat mau omong ke karmana. Itu kan gambarannya ada di mana? Jadi hati manusia ini dikenal dari apa yang dia ucapkan. Mulai dari yang dia pamaki. Beta ingat tanggal 31 Maret tahun 2019. Beta dinyatakan mati oleh dokter. Setelah beberapa jam, puji Tuhan ada mujizat, beta sembuh. Beta hidup kembali seperti hari ini. Proses menuju pemulihan itu, proses waktu beta mau sadar kembali itu, beta mendengar cerita dari beta punya istri, orang-orang kan banyak sekali di rumah sakit, pendeta Yandi yang sakit, orang banyak. Terus dia bilang begini, Bapak, waktu Bapak mau sadar itu, Bapak angkat tangan sambil berdoa. Di doa yang ketiga, 3 kali berdoa, di doa yang ketiga itu Bapak bilang, siapa yang percaya di dalam nama Tuhan, pasti akan dilepaskan. Terus saya dengar ada semua bilang, amin. Ternyata yang bilang amin itu di situ. Bicara-bicara dengan 1-2 orang, datang dan bilang begini, 1, Roh Kudus berbicara. Roh Kudus berbicara. Untuk sesuatu yang tidak terkatakan oleh orang. Itu Roh Kudus berbicara. Oke. Tapi yang kedua ini menarik. Kadang-kadang ketika kita ada di alam bawah sadar, yang keluar itu adalah apa yang tersimpan selama ini di sini. Saya bilang puji Tuhan. Kenapa? Untuk yang tersimpan selama ini di sini ini adalah siapa yang percaya dalam nama Tuhan pasti akan dilepaskan. Bayangkan kalau yang tersimpan di dalam sini nih bamaki semua. Mungkin itu manusia yang bilang, pendeta juga gitu. Wih, apalagi kalau ada yang rekam. Baru dia muat di grup Facebook pendeta Yandi Manobe. Satu dunia tahu. Jadi isi di sini nih, isi yang baik-baik. Jelas kok? Itu pertama, itu soal integritas. Yang kedua, setiap manusia mestinya mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Setiap manusia mestinya mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Jangan omong-omong saja. Apalagi kalau tidak tahu mau omong. Setan itu paling suka orang yang tidak tahu apa-apa. Mau omong ke tahu-tahu. Di sini ada yang tidak tahu apa-apa mau omong ke tahu-tahu. Ada dia paham apa. Jangan coba-coba sebut dia paham. Nah itu serius. Kita mempertanggungjawabkan. Kenapa? Saya pernah jadi saksi. Bukan saksi nikah. Saksi nikah harus ulang-ulang. Ini saksi di pengadilan. Ada orang pukul orang, saya lihat langsung begitu. Apalagi yang kena pukul saya pun kawan. Proses di polisi, bawa di pengadilan. Saya jadi saksi. Pas hakim suruh saya masuk, duduk, terus angkat sumpah. Habis sumpah baru tanya, Anda sehat? Iya. Baik. Saudara tahu kenapa saudara dipanggil ke sini? Saya bilang iya. Tahu. Coba katakan, kenapa saudara dipanggil sini? Beta bilang, saya dipanggil untuk menjadi saksi kasus penganiayaan. Beliau bilang, apa? Penganiayaan? Apa itu arti kata penganiayaan? Saya masih pikir-pikir, kalau tidak tahu jangan ngomong ke... Saya bilang, jadi saksi sekadar mas parah begini nih. Kita bisa mati nih. Akhirnya saya pikir, oh memang lebih baik kasih tahu yang saya dipanggil sebagai saksi orang pukul orang. Supaya kalau hakim tanya, apa itu pukul? Ah ini begini Bapak, itu kan lebih gampang. Bagaya omong penganiayaan padahal tidak tahu. Tiap-tiap kita mempertanggungjawabkan. Amin kok. Ini anak-anak muda di OSA misalnya. Pas ada oto lewat begini. Terus ternyata yang lewat tuh komandan brigif. Terus waktu turun waktu bilang, apa? Lo omong apa? Terus saya bilang, hanya omong-omong. Integritas tuh mempertanggungjawabkan. Di sini ada yang begitu. Yang pick up pasar dong lewat. Ada kok. Betanda sambosong Jadi integritas itu berkaitan dengan mempertanggungjawabkan apa yang kita bicara.
Bukan hanya omong-omong saja, pertanggungjawaban. Amin kok. Piko omong cinta di orang lain, pu anak masa minta di orang lain. Di Esau ada. Cinta di sini tapi nyaman deng sebelah. Di sini ada yang begitu kok? Ada. Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna apa? Warna hijau. Nah, saudara, jadi ini soal pertanggungjawaban. Karena itu integritas berurusan dengan kalau yang kamu katakan, kamu mesti mempertanggungjawabkan apa yang kamu katakan. Jangan hanya omong orang gila. Memangnya lu tahu dia gila? Soalnya omong-omong sah. Itu tidak berintegritas itu. Orang harus bisa pertanggungjawabkan supaya ketika ketemu orang gila, oh kita tahu memang ini gila. Ada satu waktu ada 3 orang gila masuk rumah sakit jiwa. Setelah beberapa saat ada penanganan. Terus lihat dong Subain. Coba. Panggil dong sekarang. Kami lihat kamu sebaiknya keluar tapi kamu harus ikut tes terakhir. Bawa dong di belakang ada kolam renang tapi tidak ada air. Dokter bilang begini. Lu lari dong. Lompat. Berenang di situ. Dia lari dari sini terjun pi kepala pica. Ini belum sehat. Belum sehat. Masuk. Ini belum sehat. Yang kedua, lari. Dia lari pi, lompat, jatuh, kepala pica. Belum sehat. Masuk. Yang ketiga, ayo, lari. Saya tidak akan pi. Lari, tidak mau. Pi, saya tidak mau. Paksa juga saya tidak mau. Mantap. Terus saya tanya, kok kenapa tidak mau pi? Dingin mah. Sama dengan toh. Sama dengan kalau bicara tuh pertanggungjawaban. Nanya omong-omong. Sudah kok? Itu kedua. Ketiga, integritas itu menolong kita untuk pikir duluan baru omong. Jangan omong habis baru pikir. Sumaki ancorin anak baru sadar ini ada om dan dia mama. Jadi pikir dulu baru, jangan omong habis baru, orang yang omong habis baru pikir itu dia omong habis. Padahal tertawa. Waktu Tuhan menciptakan manusia, kan dia kasih mata 2, telinga 2, mulut. Apa dia maksud? Ada banyak maksud. Salah satunya dia mau sampaikan. Lihat 2 kali. Dengar 2 kali, baru omong 1 kali. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? Tapi ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, dia mulut 7. Orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga dan mulut 7 tuh omong-omong tanpa pikir. Itu kalau dia yang biasa begitu tuh nilai dia gampang. Kalau dia sampai dia langsung bilang, ada dengar kosong. Kalau dia semulai dengan ada dengar kosong itu, tertahu siapa korban berikut itu. Di Esau ada, pemuda Esau ada. Itu serius itu. Jadi berikut, integritas itu menolong kita sekali, saudara. Pemuda-pemuda bahkan kita orang-orang percaya. Supaya mengendalikan diri ketika kita mau berbicara. Kita kan seringkali ada dalam keadaan lapar, marah, emosi, cinta, kenyang. Ini keadaan cukup mempengaruhi kata-kata kita. Tolong kuasai diri. Kadang-kadang mabok. Di sini ada yang tukang mabok. Mabok oto ada. Karena itu orang yang berintegritas sadar sekali, jaga-jaga diri, kuasai diri, jangan sampai kita salah bicara. Karena situasi itu ada seringkali berubah. Kita manusia ini kan mut-mutan toh.
Ada waktu dia datang itu dia langsung bilang, "Shalom, apa kabar semua? Shalom, baik kok." Ada waktu di mana dia datang orang bilang, "Shalom." Lu shalom apa lu? Jadi kita ini kan hati-hati supaya jangan sampai kita bohong tanpa menguasai dia. Saudara boleh cek orang yang pacaran, orang yang sudah menikah. Kadang-kadang kalau dia terlalu marah dia pun pasangan. Lu berangkat, besok suka lu berangkat. Nanti yang laki-laki jalan bilang, "Kenapa kau tinggal beta?" Makanya jangan omong-omong saja. Lebih diam-diam dulu. Beta lihat anak muda dong pun cara pacaran tuh juga begitu. Don motor KLX menuju ke Ragnamo. Di tengah jalan don dua bakalai. Sementara bakalai nyongkas berhenti motor. Lu tur. Ini nona bilang, "Lu turun." Ini nona turun terus saya bilang, "Lu jalan." Jalan. Nanti nona bilang, "Oke, beta jalan." Baru bilang, "Kenapa ke setengah kaki sendiri?" Makanya yang omong-omong saya pernah alami. Angkat tangan yang biasa Ragnamo, angkat tangan. Woi, ini dong pernah Ragnamo. Ragnamo itu ada di Sulawesi Barat. Saudara, jadi integritas itu menolong kita kuasai diri karena kita ada dalam berbagai situasi. Orang tuh kalau mabok kadang-kadang dia omong, aduh. Itu baru menyasar. Saudara pernah ikuti di media sosial misalnya berita-berita di mana ada orang yang terlalu marah Jokowi, ada orang yang terlalu marah polisi, maki-maki, marah-marah. Terus itu video pertama. Video kedua tuh yang pernah lihat begitu kok? Pernah kok? Itu karena mulut tidak jaga badan. Waktu keenakan bicara, lupa untuk kuasai diri. Jelas kok yang saya maksud. Waktu omong pertama, "Saya tidak takut." Kamu siapa? Tunggu video kedua. Ketika dia berlutut seolah-olah mau CD itu ini sebegini-begini nih semua. Terakhir, integritas itu merumus, saudara. Dia rumus yang sesungguhnya menolong kita sekali untuk bisa ukur kita pun diri ini siapa dari kata-kata yang kita ucapkan. Jadi saudara kalau mau tahu saudara pun diri siapa, integritas itu yang menolong kita untuk memahami kata-kata yang kita kasih keluar. Kata-kata kita ini kan kadang-kadang bermasalah toh. Anak-anak sekarang ini kan suka bikin yang pendek-pendek. Lu telepon orang tua untuk apa? Meminta uang regis. Registrasi bukan regis. Kita ini kan suka yang pendek-pendek, sah. Proses kita tidak suka. Dan kita bisa ukur itu. Saudara, kalau buka HP, terus saudara mau akses internet, terus internetnya agak lambat sedikit, saudara bilang apa? Nah, lu bikin internet sendiri toh? Akhirnya jari kita pun, orang tahu. Ini orang suka lam-lam. Suka lam-lam. Dia mau cepat-cepat. Dulu belum ada motor. Saya bete ingat. Ketika bete melayani di Alor dulu. Belum ambil motor. Di situ kan tidak ada kendaraan. Jalan kaki. Waktu masih jalan kaki itu luar biasa. Di semua jemaat rumah bete singgah. Semua jemaat rumah bete singgah. Memang untuk minum kopi juga. Pas kuat tenaga lebur lanjut. Tapi 6 bulan kemudian datang ambil motor di Kupang, pulang kembali pi Alor. Itu sampai pernah singgah lagi. Lewat jemaat pun pip pip pip. Pip pip pip. Beta bayangkan, pip 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 harus buruk. Apa yang beta sampaikan di sini, saudara? Kita sebenarnya bisa ukur. Jangan sampai kita pun kata-kata, kita pun diri ini siapa dari apa yang seringkali kita ucap. Kita hidup dalam satu negeri di mana penghormatan tuh kadang-kadang itu terabaikan. Beta suka pakai contoh begini. Kadang-kadang kalau menghadap orang-orang besar, orang-orang terhormat, itu kan kita pun cara bilang, "Bapak Bupati Kupang."
yang kami hormati, Bapak Lurah Wesau, Bapak Ibu Guru yang kami kasihi, Bapak Ibu Pendeta yang kami muliakan. Kira-kira begitu toh? Itu hormat betul. Waktu saudara bilang, Bapak Bupati Kupang yang kami hormat, itu saudara hormat betul. Benar-benar hormat. Benar kok? Betul kok? Betul. Dia orang kalau dia orang-orang yang berpangkat, yang berjabatan, Bapak Bupati Kupang yang kami hormat. Tapi kalau pagi-pagi penjual ikan lewat, panggil bilang apa? Ikan. Bayangkan. Itu om nama ikan. Mulai besok mau beli ikan, panggil itu om, kenalan dulu om. Kita ini kayak apa kok? Ada orang satu jual ikan. Pas lewat juga ada yang tanya, om, yo ikan berapa? 50.000. Ih, mahal lah. Memang dia harga begitu. Ikan sumati sama mahal. Terus waktu hanya bilang, iya ini ikan sumati ini lebih baik daripada lu mati bisa 50.000 belum tahu. Dan memang belajar menghargai orang itu. Kita bisa ukur anak-anak muda sekarang ini jauh dari terima kasih. Sulit sekali ngomong terima kasih tuh. Nanti kalau dapat HP baru terima kasih Bapak terbaik. Di Wesau ada. Lama-lama itu HP meledak. Kata maaf. Kita ini kan sulit mengucapkan kata-kata maaf. Susah lah. Asli salah. Tapi tidak mau minta maaf. Marah lagi. Baru nantang orang. Memangnya kenapa? Saudara, ini hal menolong kita semua untuk memahami integritas itu. Karena tadi dalam pembacaan kasih tahu, pohon itu dikenal dari buah. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pak Pendeta, tapi ada orang Pak, dia rusak tapi di kata-kata pun bagus. Tapi kan saudara tahu bahwa dia rusak. Hanya kata-kata yang bisa keluar. Padahal ingat bahwa daftar makanan tidak dapat mengenyangkan laparmu. Daftar makanan tidak akan melenyapkan lapar. Siapa yang setelah lapar masak di warung situ terus dia baca nasi ayam terus saya suka kenyang. Memang begitu. Daftar minuman tidak dapat melenyapkan dahaga. Amin kok. Yang harus dilakukan untuk bisa kenyang dan dahaga hilang adalah beli kau makan. Kita terlalu hilang nyenyak dalam dunia katakan. Kita hilang nyenyak dalam dunia. Kita ini tinggal di dalam dunia katakan. Kita jauh dari tindak. Makanya ada orang yang pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi saudara ketemu orang yang kelainan tuh karena pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya di Wesau ada. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita. Kau hiasi. Kita mau berdoa. Firman Tuhan berkata kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Nikmati 1-2 menit bersama Tuhan hari ini. Anak-anak yang muda yang luar biasa yang percaya pada Tuhan Yesus mestinya punya kualitas kewibawaan dan kejujuran. Satu paket keutuhan antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harap. Sekali lagi, kau hiasi
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kita katakan. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami merenungkan firman-Mu dalam keterbatasan dosa kami. Tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah hidup kami penuh dengan kewibawaan dan kejujuran. Biarlah kami hidup dalam apa yang sesungguhnya Tuhan maksudkan bagi kami, supaya apapun yang kami perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.